Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Ada tiga masalah besar umat Islam itu. Satu, kemiskinan. Dua, kebodohan. Tiga, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai khalifah, di antara makna khalifah itu adalah memakmurkan. Di mana jadi khalifahnya? Maka kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia. Kulu mimma fil ardi halalan ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia. Yang non muslim manusia bukan? Manusia. Ada ayat-ayat universal dalam Al-Quran yang bermanfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dibuka dengan ya ayyuhan nasu, artinya ayat ini selain berlaku universal, maka hukumnya pun berlaku universal. Jadi tanpa batas keimanan, siapapun yang bisa melakukan itu, dia bisa meraihnya. Ayat kaya, hukum standarnya dibuka dengan ya ayyuhan nas. Jadi yang bisa kaya itu bukan hanya insan beriman, yang belum beriman pun. Saya selalu mencoba menggunakan kata belum beriman karena saya berharap besar menjadi beriman. Karena itulah kalau ingin kaya, kata Allah, jangankan orang beriman, orang yang belum beriman pun bisa kaya. Kapan mereka bisa kaya? Kulu, menggunakan kata kerja, bentuknya fi'il amr. Ketika meningkatkan etos kerja. Mau bekerja dengan baik, mau terukur, tidak melanggar aturan halalan, mencari yang terbaik, berkualitas tadi. Yang nomor 6 kan, setelah bertaubat itu kan berkualitas tadi kan? Ya, ketika mendapatkan yang berkualitas, mencari dengan cara yang benar, itu bisa kaya. Makanya komen Nabi yang di-like oleh para sahabat dan di-share ke kita, komen Nabi terhadap kekayaan itu komennya sederhana. Kata Nabi, kaya itu biasa. Jadi kalau sudah menjadi kaya dalam kehidupan sosial atau dalam standar sosial, jangan terlalu bangga dulu, karena itu belum dibanggakan oleh Nabi. Kaya itu kata Nabi biasa. Makanya saking biasanya, Bilal itu tidak memilih untuk kaya harta. Karena nanti ada 4 ukuran kekayaan itu. Ya, 1 kaya ilmu, kedua kaya harta, ketiga kan kedudukan, jabatan, keempat kaya tenaga. Dan semua nanti pondasinya iman, ya, disupport dengan kekayaan iman. Yang pilih kaya harta siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Itu memilihnya passionnya di harta dan bukan sekedar kaya. Jadi kaya itu ada 3, ya, turunan di harta itu. Ada kaya banget, ada kaya, 2 kaya banget, ketiga kebangetan kayanya. Nah ini sahabat ini yang ketiga kebangetan kayanya, ya, sampai bisa setiap warga Madinah itu oleh Abdurrahman bin Auf itu seluruhnya disantuni. Sepertiga dibebaskan utangnya, sepertiga dipinjami modal, sepertiga disantuni. Artinya seluruh penduduk Madinah itu dibantu oleh seorang saja. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Itu walaupun mereka sudah mendapatkan hasil yang tinggi, luar biasa asetnya, masih sempat menunaikan tahajud tiap malam sampai khatam Al-Quran. Yang memilih pengetahuan, Ali bin Abi Thalib. Hartanya biasa, tapi ilmunya kaya. Yang memilih kedudukan, ada Amr bin As.
Ada Umar bin Khattab, Amr bin As itu ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair sampai ke Syam. Semua yang dilewati itu berhasil, semuanya makmur dan sukses. Dan Muslim, Islam pada saat itu. Yang keempat Bilal. Bilal tuh ditawarin jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Fasilitasnya tinggi, gajinya luar biasa, tapi menolak. Hanya karena satu komen Nabi ketika azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku mendengar terumpah kaki Bilal di surga. Bilal itu cerdas sekali, maka beliau simpulkan, kalau dengan azan aja masuk surga, ngapain saya cari harta seperti Utsman? Cerdas ya? Maka itu kalau di dalam konteks fikih marbot dikeluarkan dalil-dalil itu, kaya. Itu mahalnya itu. Nah sekarang saya ingin katakan begini, iman itu kalau melekat pada penduduk negeri, maka manfaatnya tinggi. Ketika kita bertanya bagaimana cara kita beriman ya Allah, maka dijawablah jalannya untuk meningkatkan iman itu disebut dengan takwa. Karena itu di Quran seringkali kalimat iman bersanding dengan takwa. Bisa takwa duluan kemudian iman, bisa iman duluan kemudian takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil, sebelum dia kaya bisa berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang amalannya apa? Meningkatkan sholat dulu, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Iman dibuka, diakhiri dengan takwa. Jadi kalau kita ingin mencoba memakmurkan negeri, sebelum kita bicara dengan yang makro, nanti ada di hadis Muslim. Imam Muslim itu bikin kitab Al-Jami. Beda dengan Al-Bukhari gurunya. Imam Al-Bukhari bikin 97 topik. Kitab hadis itu ada 4 klasifikasinya. 1 ada yang disebut dengan jami', kedua sunan, ketiga mu'jam, keempat musnad. Itu semua berbeda. Dengan klasifikasi ini dia punya tujuan masing-masing. Kalau kitab jami' itu sifatnya lebih kepada panduan komprehensif, panduan umum tapi sifatnya komprehensif. Jadi kalau Anda ingin belajar mengeluarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dalam praktek kehidupan secara tematik, maka cari kitab jami'. Yang paling populer kitabnya Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi nama ini mencerminkan isi. Kata beliau, ini adalah rangkuman kegiatan harian Nabi. Isinya valid, tersambung ke Nabi, ringkas, sederhana, tidak bertele-tele. Maka disusun oleh beliau 97. Mulai pertama kali Kitabul Wahyi, Kitabul Ilmi, ada 57 hadis di Kitabul Iman. Anda yang aktif di bisnis, keluarkan Kitabul Buyu. Itu manhaj, pedoman hidup. Cara prakteknya demikian. Jadi di Sahih Al-Bukhari itu bukan cuma hadis, dibuka dengan hadis, dibuka dengan Quran, dirinci dengan hadis. Imam Muslim belajar dari gurunya, menyempurnakan metodenya supaya presisinya tinggi, maka dikumpulkan oleh beliau dengan syarat-syarat bersama gurunya, dibuatlah 54 topik. Jadi di Al-Bukhari 97 topik, di Imam Muslim 54 topik. Topik ke-33 adalah topik Kitabul Imarah. Bagaimana membangun bangsa, memakmurkan bangsa. Jalan pertamanya ternyata tidak jauh, yaitu takwa. Comment, like, and share. Orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab, Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN. Dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state. Nggak mau negara kebangsaan. Negara demokrasi nggak mau. Lalu, ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila
dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM, disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila, tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak, orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini. Nah, ini semua data nih, berbasis data ilmiah kalau mau bicara ilmu. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku, judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada satu chapter di situ. Judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, Fikih Politik Menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan. Ini tahun 2007. Ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernna bantah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.